kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, perkenalkan nama saya Zawa Aulia Fadila. Saya dari program studi Sistem Komputer dengan NPM 2314370053. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi metode Mora dari Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ranti Eka Putri Eskom M.Com. Oke, jadi kita memasuki penjelasan yang utama yaitu pengenalan metode Mora. Apa sih metode Mora itu? Metode Mora atau Multi Objective Optimization on the Basic Operation Analysis adalah salah satu cara untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan ketika kita harus memilih nih mana yang terbaik dari beberapa pilihan dengan mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Metode ini dikenalkan oleh dua orang yaitu Reus dan Sifakas pada tahun 2006 dan sangat cocok digunakan untuk kamu yang punya banyak pilihan kompleks dan ingin membuat sebuah keputusan yang sangat adil dan berdasarkan data, bukan hanya dari berdasarkan perasaan atau tebakan kamu saja. Misalnya nih, kamu harus memilih karyawan terbaik, lokasi usaha paling strategis, atau bahkan produk yang paling menguntungkan. Mora bisa sangat membantu buat kasih jawaban yang lebih jelas dan lebih terukur. Kemudian yang kedua ada tujuan dari Mora. Nah, Mora memiliki beberapa tujuan, tapi tujuan utama dari Mora yaitu membantu memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan. Kemudian menganalisis beberapa kriteria sekaligus, bisa ada 3, 5, bahkan lebih dari itu. Kemudian membedakan mana kriteria yang ingin dimaksimalkan atau benefit dan mana yang ingin dikurangi atau coach. Dan yang terakhir yaitu mengurangi beberapa unsur subjektif dalam pengambilan keputusan karena prosesnya berbasis dengan angka dan data. Nah, Mora sendiri memiliki manfaat kegunaannya yaitu yang pertama lebih objektif atau penilaiannya berdasarkan perhitungan bukan sebuah opini pribadi. Nah, contohnya nih, kita kasih contoh ya guys. Di kantor nih, HRD harus memilih nih salah satu dari 5 pelamar kerja yang biasanya banyak nih yang melamar kan. Biasanya orang-orang bisa lebih cenderung subjektif ke satu orang. Misalnya dia lebih suka sama orang ini karena dia satu kampung, atau bisa satu SD, satu kuliahan, atau bahkan dari lulusan universitas tertentu. Dengan metode Mora, HRD bisa memilih berdasarkan data atau bisa berdasarkan pengalaman, pendidikan, usia, jarak rumah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dihitung nih menggunakan rumus. Jadi keputusan yang tidak tergantung selera pribadi, tapi benar-benar berdasarkan nilai terbaik dari mereka sendiri. Kemudian yaitu ada mudah dibandingkan atau bisa membandingkan banyak pilihan dan faktor sekaligus. Kalau dari itu menurut saya contohnya itu kayak misalnya nih, saya ingin membeli laptop untuk kerja, tapi ada 4 opsi nih dari tokonya dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya nih kayak berbeda dengan RAM, prosesornya, harganya, dan bahkan dengan beratnya. Dengan metode Mora, saya bisa membuat sebuah tabel nilai dari keempat laptop berdasarkan kriteria tadi. Lalu saya bisa tahu mana laptop yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dana saya, tanpa harus bingung membandingkan satu-satu secara manual. Dan yang ketiga yaitu ada dia lebih praktis atau bisa digunakan di berbagai bidang bisnis, HRD, logistik, pendidikan, atau yang lainnya. Misalnya kayak bisnis manager nih, manajer gudang ingin menentukan supplier mana nih yang terbaik dari 5 pilihan. Nah, metode Mora bisa sangat membantu membandingkan harga, kualitas, kecepatan pengirim, dan layanannya. Di pendidikan sendiri tuh kayak contohnya tuh ada kayak sebuah sekolah ingin memilih siswa yang terbaik nih untuk mengikuti lomba olimpiade. Dengan metode Mora bisa membantu nilai dari sisi nilai akademik, kreatif, dan disiplin. Kayak metode Mora ini bisa membantu menghitungkan nih dari nilai yang akademis atau kreatifnya. Jadi kita bisa memilih mana yang cocok untuk mengikuti lomba olimpiade tersebut. Sedangkan di logistik sendiri itu kayak ibaratnya sebuah perusahaan ingin pilih rute pengiriman tercepat dan termurah dalam mengirim barang. Nah, kemudian yang keempat ada dia kayak metode yang sangat mudah untuk diikuti. Karena langkah-langkahnya lebih sistematis dan bisa dilakukan dengan Excel. Kayak seorang mahasiswa yang sedang skripsi bisa menggunakan metode Mora untuk menyelesaikan studi kasus tanpa perlu software mahal.
Cukup dia menggunakan Excel, masukkan data, normalisasi, kalikan bobot, lalu kita hitung nilai akhir. Semua bisa dilakukan dengan rumus dasar dan sedikit logika. Nah, metode Mora sendiri memiliki keunggulan, yaitu objektif dan berdasarkan data. Mora tidak bergantung pada perasaan atau pendapat pribadi. Semua keputusan Mora diambil berdasarkan angka dan perhitungan matematis. Jadi hasilnya bisa lebih dipercaya dan tidak bias. Nah, Mora juga memiliki kekurangan nih dari sistemnya sendiri, yaitu dia lebih sensitif terhadap bobot. Hasil akhir sangat bergantung pada bobot yang diberikan ke tiap kriteria. Jika bobot tidak ditentukan dengan tepat, bisa jadi mengubah hasil secara signifikan, bahkan membuat keputusan jadi tidak akurat. Contohnya gini, kalau kamu nih terlalu membesarkan bobot atau harga dalam memilih laptop, padahal kamu butuh performa yang tinggi, kamu bisa salah pilih hanya karena fokus ke harganya. Kemudian kayak proses menormalisasinya itu bisa menyebabkan distorsi, atau dalam proses Mora nilai-nilai harus dinormalisasi atau disamakan skalanya. Tapi jika data awal sangat beragam atau ekstrim, hasil normalisasinya bisa tidak mencerminkan realita yang sebenarnya. Contohnya, kalau misalnya satu alternatif punya nilai lebih tinggi dari yang lain, hasil normalisasi bisa membuat alternatif lain terlihat jauh sekali lebih kecil. Padahal selisihnya nyatanya tidak sejauh itu dan cuma sedikit. Terus kayak Mora ini juga memiliki kekurangan seperti tidak menyediakan penjelasan yang lebih detail tentang perbedaan nilainya. Mora memberikan kita peringkat akhir, tapi tidak selalu menjelaskan mengapa satu pilihan lebih baik dari yang lain secara mendalam. Artinya, kalau kamu butuh analisis kenapa A lebih bagus dari B, kamu tetap harus melihat tabel perhitungan dalam menganalisis diri sendiri. Kemudian tidak cocok untuk kriteria yang bersifat kualitatif murni. Mora membutuhkan data kualitatif atau angka. Jadi kalau kriteria kamu bersifat kualitatif, misalnya nih, sikap kerja, komunikasi baik, kamu harus mengubah ke dalam bentuk angka terlebih dahulu yang bisa menambah unsur subjektivitas. Tetapi Mora juga memiliki beberapa kelemahan yang lainnya. Jadi Mora ini selain memiliki banyak keunggulan, Mora juga memiliki banyak kekurangan. Nah, jadi menurut saya dari penjelasan saya tersebut mengenai apa sih itu Mora, kemudian tujuan dari metode Mora, kemudian manfaat Mora, kemudian kekurangan dari metode Mora, saya mungkin bisa menyimpulkan bahwa metode Mora atau multi-objective optimization on the basic operation analysis adalah alat bantu pengambilan keputusan yang efektif dan objektif, terutama ketika kita harus memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan banyak kriteria. Nah, kemudian Mora cocok digunakan di berbagai bidang seperti rekrutmen karyawan, pemilihan lokasi, penilaian proyek, hingga seleksi produk, karena bisa menggunakan pendekatan berbasis data dan angka, bukan pendapat subjektif atau pendapat pribadi. Kemudian membedakan antara kriteria yang harus dimaksimalkan benefit dan yang harus diminimalkan cost. Langkah-langkah sistematis mudah diikuti bahkan dengan bantuan Excel, dan hasil akhirnya membantu mengambil keputusan melihat peringkat alternatif secara jelas. Dalam contoh kasus rekrutmen tadi, metode ini berhasil nih menunjukkan bahwa Rina dan Rani adalah kedua calon terbaik berdasarkan penilaian objektif terhadap berbagai faktor seperti pengalaman, pendidikan, usia, dan jarak rumah. Nah, kesimpulannya adalah metode Mora adalah cara untuk membantu kita memilih pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada dengan mempertimbangkan banyak hal sekaligus. Misalnya, kalau kita mau memilih produk, kita bisa melihat dari segi harga, kualitas, dan kecepatan layanannya. Semua hal itu dihitung dan dibandingkan dengan rumus tertentu supaya kita tahu mana yang lebih bagus secara keseluruhan. Metode ini memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat karena semua pilihan dinilai secara adil dan berdasarkan data, bukan hanya perasaan-perasaan atau dugaan saja. Jadi, Mora sangat membantu kita membuat keputusan yang lebih logis dan lebih masuk akal.
Nah, dengan pendekatan Mora ini mampu memberikan hasil keputusan yang lebih objektif juga, sistematis dan lebih terukur. Metode ini juga sangat membantu dalam menyederhanakan proses evaluasi terhadap banyak alternatif yang lebih kompleks, sehingga keputusan yang diambil bisa menjadi lebih akurat dan rasional berdasarkan data yang tersedia. Nah, oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan sebagai seorang mahasiswi yang belum terlalu mendalami metode Mora, tapi saya berusaha menjelaskan yang saya ketahui tentang metode Mora. Jika saya banyak memiliki kesalahan penggunaan kata atau saya kebanyakan kayak saya minta maaf karena sesungguhnya saya adalah manusia, jadi saya tidak sempurna seperti kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.